Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Farid Maulana dari program transfer program studi geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menyampaikan sebuah tema mengenai hidup cerdas bersama Al-Quran. Dalam hal ini saya mengutip hasil penelitian dan testimoni dari seorang peneliti yang berasal dari Kuwait, yaitu Dr. Insinyur Abdul Daim Kahil, di mana beliau melakukan sebuah penelitian mengenai tentang bagaimana Al-Quran berpengaruh pada kecerdasan yang didapatkan oleh seorang manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hafiz atau penghafal Al-Quran itu diidentikan dengan seorang santri atau orang-orang yang menuntut ilmu keislaman, sedangkan seorang mahasiswa diidentikan dengan orang-orang yang menuntut ilmu secara formal. Padahal pada masa terdahulu telah banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang merupakan hafiz mencetuskan sebuah penemuan-penemuan yang dijadikan dasar-dasar pada pengetahuan dan keilmuan modern, baik dalam ilmu filsafat, fisika, matematika, dan ilmu kesehatan seperti Ar-Rasyid, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Insinyur Kahil mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam ayat Al-Quran merupakan aktivitas yang sangat baik atau terbaik yang dapat dilakukan seorang muslim. Al-Quran juga dapat mempengaruhi kepribadian dan watak manusia, karena setiap buku yang dibaca oleh manusia atau setiap kitab yang dibaca oleh manusia dapat mempengaruhi kehidupan manusia tersebut, baik secara kepribadian maupun mental, mulai dari wawasan dan pengalamannya, berdasarkan apa yang telah ia baca dan ia dengarkan. Apabila sebuah kitab atau buku dapat mempengaruhi sifat pembacanya sedemikian rupa, bagaimana dengan pengaruh Al-Quran dalam kehidupan seorang manusia sehingga dapat mencerdaskannya? Tentunya pengaruh yang diberikan jauh lebih besar daripada kitab-kitab lainnya atau buku-buku pengetahuan lainnya, karena Al-Quran berisikan tentang tatanan kehidupan, tuntunan kehidupan bagi manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan apa yang telah dan akan terjadi serta mengungkap kebutuhan manusia di dunia maupun akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-42 yang artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun belakang pada masa lalu dan masa yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Sebagai contoh dan testimoni, Dr. Insinyur Abdul Daim Al-Kahil ini melakukan sebuah testimoni di mana beliau pada saat melakukan penelitiannya berusia 42 tahun. Selama 42 tahun masa hidupnya, beliau mengaku sering kesulitan dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya. Setelah mendalami Al-Quran, melakukan penghafalan secara kontinu, beliau mendapatkan hasil yang baik dalam peningkatan pola pikir, dalam berinovasi dan melakukan riset dan menuliskan kalimat-kalimat hasil risetnya, khususnya pada saat beliau mendalami Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya
tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu sukai adalah sesuatu yang tidak baik bagimu. Allah mengetahui yang sedang kamu tidak ketahui. Nah, berdasarkan pendalaman beliau pada surat Al-Baqarah ayat 216 tersebut dan kemudian melakukan penghafalan Al-Quran secara kontinu, beliau mendapatkan hasil yang luar biasa dan mendapatkan perubahan yang cukup signifikan dalam hidupnya. Beliau merasa ada perubahan dalam menyikapi masalah serta lebih tenang dalam menghadapinya. Seakan beliau berubah 180 derajat dari kondisi sebelumnya. Beliau mengatakan bersama Al-Quran kita akan meraih prestasi yang gemilang. Otak kita juga menjadi lebih cerdas dan berisi, mewujudkan mimpi yang indah yang telah lama kita tunggu-tunggu untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Selain itu, beliau juga melakukan penelitian pada orang-orang penghafal Al-Quran. Orang-orang penghafal Al-Quran lebih cenderung memiliki emosional yang baik dan pengetahuan dan mudah untuk menangkap pengetahuan serta wawasan baik yang mereka baca melalui buku-buku atau mereka dengarkan, karena penghafal Al-Quran cenderung memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Sehingga beliau menyimpulkan Al-Quran adalah sebuah kitab yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam perjalanannya menuju kebahagiaan yang diinginkan. Itulah kiranya jika kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, akan menjadi seorang manusia yang sempurna, yang kamil, serta memiliki pandangan yang luas dalam bertindak dan berperilaku berdasarkan Al-Quran. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya khususnya. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan serta kehilapan dan kekurangan datangnya dari saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf serta dosa. Akhiru kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.